Jahis itu kalau di Indonesia itu kayak seserahan ya. Kalau di Indonesia itu pun juga kita yang satu Indonesia aja itu beda beda pulau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing-sharing. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu nonton video-videonya ya. Semoga videonya bermanfaat. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa jika kalian suka dengan videonya, kalian like, kalian subscribe. Dan jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di bawah komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit share karena ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman LDR ya, mbak-mbak LDR ya, seperti biasa. Nah, mereka menanyakan tentang jehez ya, Kak, tolong dibahas tentang jehez. Dan beberapa juga menanyakan apakah kita menikah dengan Pakistan wanita wajib membawa jehez ya. Nah, di sini saya sedikit share, beda orang mungkin beda pengalaman ya. Jadi teman-teman perlu tanya ke mbak-mbak senior yang lain yang mungkin menikah dengan Pak Man juga, karena setiap orang beda ya. Cuman di sini yang saya tahu ya, kalau jehez emang kalau adatnya di sana itu emang wanita itu membawa jehez. Jehez itu apa sih? Jehez itu kalau di Indonesia itu kayak seserahan ya. Kalau di Indonesia itu pun juga kita yang satu Indonesia aja itu beda pulau, beda kota, beda provinsi itu aja sudah beda adatnya ya. Ibaratnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu satu pulau Jawa aja itu adatnya udah beda ya. Apalagi Betawi, apalagi Batang, Padang, apalagi Batak, pokoknya mana aja yang satu Indonesia aja itu sudah berbeda-beda ya, karena di Indonesia juga kan banyak suku, banyak pulau ya, jadi beda budaya juga, tapi tetap satu Indonesia ya, tetap satu Indonesia. Nah, bedanya di sini kalau di Pakistan itu emang rata-rata itu perempuan kalau menikah itu membawa jehez. Oke, nah kemarin itu kan ada yang tanya, Kak, kalau menikah dengan Pakistan wanita wajib bawa jehez enggak, kayak gitu. Katanya dia sudah konsultasi dengan beberapa temen, katanya ada sebagian membawa, ada sebagian enggak. Katanya kalau enggak membawa nanti enggak dihargai, kayak gimana sih, nanti mertuanya gimana kayak gitu. Nah, kalau untuk pengalaman saya sendiri malah justru saya dulu pas mau menikah saya kurang ngerti ya masalah jehez, karena suami saya dulu juga nggak pernah ngomongin ini. Pokoknya ya kita menikah semua dia yang ngurus kayak gitu ya. Dan saya tadinya nggak tahu kayak gitu. Dan saya tanya beberapa teman juga, teman-teman yang menikah dengan orang sana dulu itu juga nggak pernah cerita yang namanya kalau menikah dengan orang sana itu wajib membawa ini, itu enggak. Jadi mungkin beda orang itu beda pengalaman ya, ada yang mungkin suruh bawa, ada yang enggak. Cuman setahu saya kalau beda negara mungkin enggak perlu bawa ya. Saya ada tanya juga sama beberapa temen, pokoknya semuanya tergantung dari keluarga si laki-lakinya ya. Jadi misalkan kalian itu punya temen, punya calon pasangan orang sana, sebaiknya kalian tanyakan dulu masalah ini ya. Jangan sampai nanti berbeda pendapat dengan kita. Namanya kita mau menikah itu kan kita mesti tahu seluk-beluk semuanya ya. Jadi biar setelah menikah kita nggak ada yang disembunyiin ya. Jadi kita harus terbuka tentang masalah budaya, masalah apapun itu. Kalau emang teman-teman itu udah serius, teman-teman harus cari tahu semuanya ya, semuanya. Begitu juga dengan pasangan kalian ya. Kalian juga harus kasih tahu ke calon pasangan kalian tentang budayanya kita bagaimana, dan kita juga harus tahu budayanya dia itu bagaimana. Jadi di sini saya cuma memperjelas ya
teman-teman bisa tanya ke yang lain, mungkin yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Tidak apa-apa, namanya kita bertanya itu ilmu ya. Nanti kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Jadi Jess, di sana itu kan emang apa ya, adatnya itu kan emang perjodohan ya, nggak hanya untuk cowok. Cewek itu, terutama cewek itu wajib dijodohkan, karena kalau cewek dipilihkan calon pasangan itu, maka wanita itu akan dihargai. Jadi yang namanya wanita, jadi kan kita nggak mencari pacar di luaran ya, jadi sama keluarga itu sudah disiapkan. Apalagi cewek, orang cowok saja itu pasangannya udah disiapkan sama keluarganya, dan di sana rata-rata emang anaknya nurut-nurut kayak gitu loh ya. Nggak semua, mungkin ada juga yang nggak nurut, tapi kan emang kebanyakan seperti itu. Dan pas waktu saya di sana, saya juga pergi ke beberapa teman dari suami ya. Saya dibawa masuk ke kamar ya. Kalau di sana kan kalau kita bertamu kan perempuan sama perempuan ya, laki sama laki. Jadi saya sama suami itu terpisah. Terkecuali kalau itu family suami atau itu sahabat suami yang benar-benar udah close, udah seperti saudara, mungkin kita bisa ngobrol bareng-bareng kayak gitu ya. Tapi sebagian itu juga bisa ngobrol bareng, cuma rata-rata itu emang terpisah. Nah, saya juga sempat sharing ya di sana, itu sempat sharing sama wanita di sana. Saya sempat tanya kayak gitu, saya kan pengen tahu banyak ya, cuman dia bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Dan dia itu ada 3 bersaudara ya, perempuan semuanya, ada kakak cowok itu 2. Rumahnya di sana itu besar ya, ada 3 lantai kalau nggak salah, cuman saya dibawa ke lantai atas. Nah di sana itu memang saya tanya itu minta nomor WhatsApp itu nggak dikasih, dan katanya emang karena dia emang nggak punya WhatsApp, dia punya HP pun itu kakaknya, jadi emang dia dilarang, dia dan saudara perempuannya sama dilarang memegang HP ya. Boleh pegang HP itu cuma tertentu, cuma dilarang menggunakan sosial media kayak gitu ya. Ini kebetulan mungkin karena saya beberapa pergi ke rumah orang sana kayak gitu loh, tanya-tanya kayak gitu. Nah untuk masalah jahes sendiri itu emang berbeda ya. Jadi kalau beda negara itu emang rata-rata itu tidak memakai jahes ya. Jadi teman-teman bisa agak santai ya. Cuman sebelumnya kalau kalian merasa takut atau merasa gimana, kalian bisa tanyakan ke calon pasangan kalian untuk menanyakan ke orang tuanya. Kalian bilang aja kalau adat saya di Indonesia itu seperti ini. Jadi kalau mau menikah dengan kita beda negara ya kita harus ikutin, maksudnya kita nggak perlu bawa jahes ya, kalian harus jelaskan kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut apa nanti nggak dihargai, nggak di ini, karena kita kan emang beda negara, beda adat ya, dan kita nggak wajib mengikuti aturan sana kalau masalah jahes ya. Tapi kalau memang dari pihak keluarganya calon pasangan kalian itu mewajibkan dan kalian itu setuju, it's okay, itu monggo. Ini kan haknya masing-masing ya, karena kan setiap orang itu beda-beda dan pengalamannya pun beda. Kalau saya mungkin benar-benar free, saya tanpa jahes, tapi kalau beberapa teman ada yang memakai jahes, nah itu yang dinamakan emang beda pengalaman ya. Jadi teman-teman harus konsultasi dulu, harus di-clearkan dulu dengan calon pasangan sebelum kalian menikah ya. Jadi biar nextnya ke belakangnya kalian nggak bingung dan udah nggak ragu lagi, nggak resah lagi kayak gitu loh, karena masih punya pertanyaan yang belum terjawabkan. Dan di sini saya udah kasih sedikit pencerahan, nggak semuanya ya. Beda negara rata-rata itu nggak ada yang pakai jahes. Ini dari beberapa teman saya yang saya tanyain, ada sekitar 10 orang lebih. Saya tanya, kamu dulu nikah sama suamimu itu pakai jahes enggak? Kamu disuruh bawa jahes enggak? Dia bilang enggak, semuanya yang ngurus suami kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada teman yang bawa jahes ya mungkin emang dia dari pihak laki-lakinya emang mewajibkan. Tapi alhamdulillah saya tanya ke beberapa teman saya yang sudah menikah dengan orang sana dan punya anak, dulu pas nikahnya dia nggak perlu bawa jahes. Oke
Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang jahez ya, yaitu seserahan ya, membawa seserahan ke keluarga laki-laki ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.